Haleluya, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sore ini saya ingin mengajak saudara berbicara tentang Filipi pasal 2 ayat 12 dan ayat 13. Ditulis begini: hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dalam ayat-ayat ini, jika dibaca sepintas lalu seolah-olah saudara-saudara, keselamatan itu harus kita yang kerja, harus kita yang usaha supaya kita dapat keselamatan. Padahal kemarin dikatakan bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Itu kan bertentangan. Tidak, saudara. Memang yang dimaksudkan Rasul Paulus adalah mengerjakan keselamatan itu bukan berarti kita belum diselamatkan. Justru karena kita memiliki keselamatan, justru karena keselamatan yang kita miliki itu pasti, maka keselamatan itu perlu dikerjakan baik-baik. Ya, diungkapkan dengan takut dan gentar. Jadi maksudnya keselamatan itu tidak dibikin main-main. Ya, keselamatan itu tidak disepelekan, karena memiliki semua hal tapi tidak selamat ya buat apa ya? Apa gunanya rumah yang luar biasa bagus tapi tidak selamat, kita terkutuk di dalamnya? Apa gunanya punya naik mobil yang mewah sekali tapi tak selamat, celaka? Apa gunanya naik pesawat di kelas bisnis tapi jatuh, tak selamat? Kan semuanya tidak ada gunanya. Semuanya itu berguna kalau kita selamat. Nah, jadi keselamatan kita ini perlu kita jaga baik-baik, kita kerjakan dengan takut dan gentar, tidak kita permainkan, sehingga satu keselamatan yang ada pada kita itu ya tidak ternoda, tidak dipenuhi dengan kehidupan yang berdosa, kehidupan kedagingan. Ya, manusia itu pada dasarnya adalah daging, hidupnya dagingan, hawa nafsu. Sekarang diselamatkan. Kita perlu mengerjakan keselamatan itu dengan sungguh-sungguh supaya kita tidak hidup lagi dalam kedagingan, dalam hawa nafsu dosa, dalam kehidupan yang menentang Tuhan. Yang kedua, kita mengerjakan keselamatan itu agar kita ini bertumbuh. Pada waktu kita baru dilahirkan kembali, maka kita itu bayi-bayi di hadapan Tuhan, bayi-bayi rohani, selamat. Tapi dalam keadaan seperti bayi rohani, dan kita perlu bertumbuh untuk menjadi dewasa. Dan untuk menjadi dewasa itu, saudara-saudara, tidak akan terjadi dengan berlalunya waktu. Menjadi dewasa itu adalah keputusan. Menjadi dewasa itu adalah perjuangan. Menjadi dewasa itu adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Itulah yang dimaksudkan mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, adalah supaya kita bertumbuh menjadi orang-orang Kristen yang dewasa, yang tidak lagi bertanya-tanya ini boleh enggak ya, ini dosa enggak ya, tapi yang kehidupannya pasti ini menyenangkan Tuhan, ini berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Kan beda dengan kehidupan yang masih tanya-tanya lagi, kalau kayak gini dosa enggak ya, kalau kayak gini ini kira-kira betul apa enggak ya, gitu. Pasti kita lakukan yang betul, dan bukan cuma sekedar betul atau benar, tapi kita melakukan yang berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar adalah supaya keselamatan itu menghasilkan buah-buah keselamatan. Saudara, keselamatan itu kan dimulai dengan pertobatan. Pertobatan itu menghasilkan buah pertobatan, kehidupan yang baik. Keselamatan itu disertai dengan adanya roh Allah dalam diri kita. Roh yang di dalam kita itu memberikan buah, yaitu buah roh. Semuanya itu bekerja bersama-sama mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Dan saudara, untuk mengerjakan keselamatan ini, maka kita
saya dan saudara orang-orang yang diselamatkan ini harus menjalankan hidup sebagai orang yang diselamatkan itu dengan sepenuh hati. Kehidupan kita fokus untuk membuat keselamatan yang sudah kita miliki ini menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Ya, untuk mengerjakan keselamatan yang dimaksudkan ini itu perlu ketaatan, taat pada kehendak Tuhan. Ya, dan pada waktu kita mau taat melakukan perintah Tuhan ini, yang diperlukan adalah ketaatan. Jangan tanya bisa apa tidak bisanya. Tuhan nyuruh kita taat, itu Tuhan nyuruh kita melakukannya. Nah, kalau kita memang begitu, maka saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-13 katakan Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi saudara, pertama saya mau taat, lalu Tuhanlah yang mengerjakan di dalam saya kemauan. Gini saudara, ada banyak orang cuma terbatas pada niat dan tidak pernah terlaksana. Tapi kalau kita mau taat, maka Allah membuat yang semula hanya menjadi niat itu menjadi sebuah kemauan yang keras, ya. Dan kemauan itu menyebabkan adanya pelaksanaan, ada tindakan yang sesuai. Allah yang mengerjakan kemauan, ya, ada kemauan yang sungguh-sungguh, dan kemudian Allah lah yang bekerja di dalam kita. Semula kelihatannya saya yang mengerjakan keselamatan itu, menjadi dewasa, meninggalkan kedagingan, menghasilkan buah keselamatan. Tapi kemudian di dalam prosesnya Allah lah yang bekerja di dalam saya karena saya mau taat. Dengan demikian saudara, kita diselamatkan semata-mata oleh anugerah, dan itu pasti milik Tuhan, itu pasti. Tapi kemudian di dalam perjalanan kehidupan ini, kehidupan kita sebagai orang yang selamat, kita ini ada dalam kerjasama dengan Tuhan. Jadi saya punya kemauan, dan pada waktu saya mau melakukan apa itu yang dimaksudkan oleh firman Tuhan, maka Allah yang bekerja di dalam saya. Dan dengan demikian pada akhirnya, meskipun saya yang melakukannya, pada hakikatnya Allah lah yang bekerja di dalam keselamatan itu. Kenapa? Karena memang keselamatan itu anugerah. Kenapa? Karena memang saya sebagai manusia tidak mempunyai kemampuan kecuali di dalam anugerah Allah. Tuhan memberkati saudara. Amin.